es korpo. Kopior. Kopior jeruk. Sih boleh dimakan ayo. Cobain. Ayo Bang Diki. Banget ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, ini bisa disajikan singkat gitu ya, waktunya nggak banyak gitu. Hidangan istimewa tuh, bagus nggak? Enak, iya. Cobain yuk. Ini Buatnya mudah dan cepat, tapi rasanya juga enak ya, Chef. Segar Keren deh lagi. kamu, Chef. Iya. Keren lagi, Chef. Jadi aku lupa kasih tahu. Ini kan aku pakai susu evaporasi nih untuk airnya. Bisa diganti sama air santan. Oh, bisa, Tergantung selera dari semuanya aja. iya. Tapi kalau dia lagi kolesterol jangan ya. Jangan, bisa puyeng pala nanti. Jangan lupa diaduk dulu bawahnya karena gulanya Gulanya dari bawah. Iya. Bukan di bawah situ, di bawah sini nih. Ya. Ini enak banget. Enak banget, aku bener-bener bangga sama diri aku. Iya, iya. Enak ya? Enak ya. Kenapa, Teh? The best deh kalau Kak Anwar yang masak tuh the best. Bagus ya. Enak banget bener. Bahkan menurut aku malah aku lebih suka yang sintetis ini. Kenapa emang? Karena kalau nggak kelapa banget gitu loh. Jadi Benar. tetap ada puding atau agar-agarnya. Iya. Segar dari jeruknya juga masuk. Memang enak minum makan es kelapa ini Sintayong tadi ya, Teh? Gimana caranya atau gimana kiat-kiatnya supaya mungkin teman-teman juga pemirsa OTW pengen tahu. Silat. Kiat. Supaya bisa punya bakat yang banyak. Ya. Selain karena emang the power of kepepet, kebutuhan, tapi juga artinya kan mempelajari satu bakat aja nari butuh proses, kemudian jadi aktris gitu. Makanya kadang-kadang nih ibu-ibu yang di rumah atau nanti kalau kalian udah punya anak nih, Iya. sebenarnya jangan suka stopin bakat atau kemampuan anak. Kadang-kadang alah nyanyi-nyanyi melulu, emang ada duit, jangan ada duitnya. Mau jadi penyanyi terkenal harus ada modal ini tuh. Jangan kayak nari-nari melulu mau jadi apa, penari emang bisa ada duitnya. Iya. Soalnya sebenarnya dari situ-situ link terbentuk, apa terbentuk. Nah, kita juga mesti tahu kita tuh sukanya melakukan apa. Kadang-kadang kita suka mikirin hal yang ikut orang lain, apa nggak usah. Kamu sukanya masak, kamu sukanya joget, kamu sukanya ya udah kamu stay di situ, dapatkan kerjaan. Alhamdulillah, benar. Iya, kamu juga gitu. Tapi sebenarnya sih aku kenapa juga bisa ini itu karena memang aku tuh ya beneran memang ditinggal sama papaku dari umur 17 tahun. Oh, jadi ibuku tuh single parent. Jadi aku belajar kayaknya dulu hidupnya enak banget karena papaku semuanya bisa ya. Ibuku juga kerja jadi ada 2 penghasilan. Tiba-tiba satu nggak ada, aku Pincang pasti. iya banget dan cuma pernah punya uang cuma 5.000 bener-bener. Beneran cuma 5.000. Terus ini mau ngapain ya? Padahal aku udah nari loh. Tapi Iya, waktu kan itu udah calling nari nggak ada. Bapakku jatuh sakit waktu sebelumnya, akhirnya sampai meninggal. Tapi akhirnya kita punya utang. Ternyata ibuku baru tahu, ada datang ke rumah, belum bayar ya. Bilangin sama ibunya belum bayar. Oh ya ampun, ternyata ibuku utangnya sama rentenir. Masuk itu bekas waktu almarhum papa sakit. Iya, jadi ternyata bayar untuk semuanya gitu. Terus akhirnya sampai aku akhirnya dia bekerja, tapi dia juga akhirnya bayar itu jual spray. Jual spray. Jadi kayak beli di apa namanya? Bukan di toko bahan loh, toko bahan kiloan. Jadi untuk bikin spray supaya modalnya lebih gitu. Oh, dijual lagi supaya ini lebih mahal. Iya, ada untungnya. Akhirnya di komplek tuh ibu-ibu di kantor sampai ke sekolah gue. Ingat banget ya namanya juga cewek ya, suka ditelepon sama cowok atau apa pengennya kita terlihat bagus. Nah, waktu itu keadaanku juga lagi nggak bener. Aku telepon lah sama ibuku juga denger. Terus ini mau bilangin juga kita apa adanya. Dari situ tuh aku langsung merasa hidup tuh apa adanya. Aku bilang waktu itu sama temanku, nyokap lo apa, bokap lo apa? Iya nyokap gue tuh ini punya usaha apa pada jual spray ya. Cuma gue bilangnya tinggi banget. Iya. Aku nggak tahu ibuku ada di belakang. Ibuku ada di belakang, dia denger. Nyokap gue tuh ini, iya. Tante maksudnya ninggi-ninggiin. Supaya aku diterima. Sama cowok sama cowok, sama temen-temen. Kalau aku tuh dari keluarga yang gimana gitu. Terus gue tutup telepon, terus ibuku berdiri, terus dia sedih, terus kayak gini. Ri, jadi kamu nggak bangga sama ibu yang udah kerja keras buat kamu sekolah? Ibu memang cuma jual spray,
tapi bisa menghidupi kamu dan kakak-kakak. Terus menurut ibu, jadi diri kamu sendiri. Bagaimanapun temanmu nggak terima diri kamu, nggak apa-apa. Bukan teman yang baik. Iya, cari temen yang nerima kamu apa adanya, yang tahu kamu seperti apa. Tapi kalau kamu seperti ini, kamu nggak menerima diri kamu apa adanya. Itu bahaya buat di kemudian hari. Jangan berpura-pura jadi orang lain. Tahu nggak? Dengan kamu jadi diri kamu sendiri, kamu tuh sudah berkarakter. Kamu terima kasih sama apa adanya dirimu hari ini untuk hari depan. Jadi aku pikir kamu bangga sama ibu, sama papa. Kita kerja keras ini buat kamu, ternyata enggak. Aku minta maaf. Bu, maaf ya Bu, aku bangga sama ibu. Iya, bilang ibu apa adanya. Ibu emang cuma tukang spray. Ibu emang cuma begini. Jangan bilang ibu siapa-siapa. Nggak perlu. Kalau teman kamu nggak mau terima, nggak mau ini, nggak apa-apa. Berarti itu bukan teman kamu. Karena itu juga terjadi di kehidupan sekarang. Orang berlomba-lomba di sosial media ingin tampak baik, ingin tampak menjadi nomor 1, tapi mungkin bukan apa adanya. Iya, cuma pengen diterima doang ya, Iya. dari orang lain. Itu menurutku kita mesti sehat mental, nerima kita apa adanya, apapun yang ada di depan mata. Makanya aku bilang, ya sama diri sendiri ya. Yesterday is a memory. Tomorrow is a mystery. Right now we must the best we can be. Jadi apapun kita hari ini lakuin yang terbaik buat hari ini, tapi menjadi diri sendiri. Aku tuh inget jadinya kalau waktu zaman dulu kan aku lulus SMA tuh aku pengen banget kuliah Tante Asri. Tapi orang tuaku tuh udah gak kuat biayain. Jadi Kamu berat. apa? Nggak kuat, bukan diangkat. Diangkat. Buat biayanya. Terus aku bilang, pokoknya gimana pun caranya aku harus bisa kuliah. Iya. Akhirnya aku pas lulus SMA itu kan masih ada jarak waktu 3 bulan ke kuliah. Aku ngajar les private ke rumah-rumah. Ngajar SD, SMP, pelajaran UN waktu itu. Nah, saking susahnya kan waktu itu ya ayahku nganggur, ibuku cuma ART. Ada di titik kita belum bayar listrik 4 bulan, aku nggak tahu. Nah terus akhirnya datang tukang listrik ke rumah. Misi dia bilang gitu kan, ayahku lagi ngojek kalau nggak salah waktu itu. Ya ada apa ya mas, ini mau kita putus listriknya. Ya Allah. Itu posisi aku lagi mau berangkat ngajar les privat, adekku yang masih SD lagi ngerjain PR. Maksudnya gimana ya pak, ini mau kita putus listriknya gitu. Terus bilang, emang belum bayar berapa bulan? 4 bulan neng. Jadi ayahku pun nggak ngomong, mungkin malu atau bagaimana karena nggak punya uang. Aku suka, tak dulu mas, ini adik saya ngerjain PR, kalau kebayang kalau listriknya mati. Iya. Terus kalau nanti mau pasang lagi gimana? Harus dari awal lagi, nanam lagi. Waduh, Gimana ya mas? Ya tadi dulu ya mas, saya aku pegang uang 50.000 buat ongkos waktu itu. Ada ya aku bilang, mas boleh nggak saya bayar segini dulu? Kasih waktu 2 hari, pokoknya saya bakalan bayar berapa 4 bulan. Sebenarnya sebulan itu cuma 200.000. 800.000 sebenarnya, tapi nggak kebayar gitu. Nggak kebayar. Terus karena masa kasihan kan, ya orang tua saya lagi pada nyari duit juga. Akhirnya aku berangkat ke tempat les dengan rasa yang menghilangkan rasa malu dan gengsi. Aku minta tolong ke orang tua murid les aku. Bu, mohon izin ini rumah saya belum bayar listrik 4 bulan. Aku bilang, kalau nggak diputus. Terus kayak, ya maksudnya pernah dikondisi, boleh nggak saya minta uang bayaran les duluan gitu. Ya alhamdulillahnya, ya karena mungkin kita apa adanya juga gitu ya. Baik gitu, jadinya dibayarkan dulu. Waktu itu aku cuma dibayar sebulan tuh 400, jadi dia bayar langsung 2 bulan gitu. Dapat dong. Dapat alhamdulillah. Iya, masya Allah. Jadi ya dengan apa adanya kita, makanya aku belajar sama tante, aku nggak malu background aku kayak apa, ketolong ya bisa bayar listrik gitu. Itu sih aku rasa, aduh itu hancur banget ya kita. Sekeluarga lagi Ki ya. Sekeluarga nggak bisa bayar listrik kayak gitu. Kalau gua ngeliat posisi Kiki udah pasti down banget sih, ngeliat adanya lagi ngerjain PR, karena dia juga harus berangkat kerja, tapi listrik udah mau diputus. Ya saat itu dia decision maker, dia harus menentukan mau gimana ini. Akhirnya dia punya jalan keluar tuh punya gocap kan. Untuk ada gocap, untuk Minta apa ya? kembalian nggak 25? Kurang. Kembalian. Utangnya kan 800, gocap masih kurang 7,5.
Tapi sekarang gimana maksudnya kabar anak tante? Ibran. Iya. Ya, Ibran. Yang pertama siapa namanya? Yang pertama Ibam, udah 15 tahun. Ibam. Udah 16 tahun, iya mau jadi dokter. Nilainya bagus. Masya Allah, alhamdulillah. Ya mau jadi dokter karena adiknya yang kedua kan sakit terus. Itu Mau biar adikku kalau sakit aku tahu penyebabnya. Hebat. Motivasinya mulia banget. Iya, amin. Termotivasi, jadi kita hidup satu keluarga motivasi. Nah yang kedua itu karena yang ketiga ada 5 tahun, jadi perkembangannya sama nih. Jadi yang kedua tuh 8 tahun, tapi perkembangannya seperti yang 5 mau 6 tahun sama. Jadi Tuhan kasih aku anak yang ketiga, memotivasi supaya anak keduaku tuh jalannya sama. Jadi dia bisa apa, anak keduaku langsung bisa juga. Jadi ada yang nemenin. Jadi ada yang nemenin, jadi ke-trigger, ke-stimulasi anak keduaku. Jadi sekarang pinter banget main piano. Oh, Masya Allah. Jadi dia pendengarannya tajam banget. Jadi nih, coba piano, coba misalnya. Nah kan gitu, tananat, langsung dia langsung ke pianonya, dia bisa ngingut nat. Wow, bangga banget sama Mas Gibran deh. Gibran sih, Ibram. Iya namanya Gibran. Namanya Gibran. Oh, pakai Gue langsung kayak denger. Apa kaget gua? Kaget ya. Iya, kayak dejavu gitu ya. Tahu kenapa kalau Kiki yang ngomong Gibran kayaknya Gibran yang mana? Tadi beda tuh. Beda sama Kak Astri yang ngomong begitu. Beda, dia malah suka anaknya. Coba lu ngomong bangga sama Mas Gibran coba. Iya. Bangga banget deh sama Mas Gibran. Beda lagi. Potong TikTok. Beda. Iya, rame deh. Iya. Ngomongnya tuh kayak ngomong-ngomong bayaran ya. Kalau aku sih penasaran ya bayarannya kayak gimana. Dia penasaran. Penasaran dong. Makanya jangan kemana-mana tapi OTW pokoknya. Syukur.